Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini. Khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yospina Lita, Sarjana Teologia, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datang dalam hati. Sucikanlah diri
Jemaat yang berkasihan, riangmu, wajahmu nyata bercahaya, kuat dan percaya. Jadikan kiranya Raja yang mulia, kami hamba-Mu setia, dan sertalah-Ku bila kami ini puji hadrat-Mu di sini. Tuhanku yang agung, pimpinlah kiranya kami selamanya. Jemaat Tuhan yang berbahagia, saya ajak kita untuk berdiri. Dengarkanlah hukum dan titah Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jawab Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Suci kuat
kesempatan persembahan pujian dari paduan suara, pelayanan atau persekutuan anak dan remaja.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Persekutuan Anak dan Remaja. Sebelum kita membaca dan mendengar sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu. Kemurahan-Mu ya Allah mengatasi segala sesuatu yang Engkau nyatakan lewat kasih yang begitu agung. Kami bersyukur sepanjang minggu ya Tuhan Allah menopang kami dan menuntun, sehingga kami boleh kembali diperjumpakan, dipertemukan dalam hadirat Tuhan di bait yang kudus ini. Menghayati panggilan-Mu ya Allah, di mana kami boleh duduk bersama dalam persekutuan yang indah dan kudus di hari Minggu karunia ini. Kami akan membaca dan mendengar sabda-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dan topanglah kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar pada hari ini mengambil bahagian yang layak dalam hidup kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10. Jarang-jarang kitab ini kita buka dan bacakan. Kitab ini hanya terdiri atas 2 pasal. Kita akan membaca pasal 2 ayat 1b sampai ayat 10. Firman Tuhan bunyinya demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepada dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula,
firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Tema yang diangkat menjadi sorotan bersama dalam seluruh aras santapan rohani di hari Minggu ini bagi seluruh gereja Toraja Mamasa adalah membangun kembali rumah Tuhan. Sekilas melihat tema ini, membaca dan menghayatinya, mulai muncul benak kita, kalau gedung gereja kita ini masih sangat baik di dalamnya. Walaupun mungkin ada yang sudah bocor, khususnya bagian di sini. Bagian teras-terasnya dan atap-atapnya sudah mulai tidak baik lagi. Apakah dengan mengangkat tema ini, lalu kita semua warga gereja Toraja Mamasa dan khususnya jemaat musafir ini diarahkan untuk membangun kembali rumah Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbicara soal pembangunan rumah Allah bukan hanya tertuju pada fisiknya, gedungnya yang berdiri dengan kokoh dan segala macam fasilitas dan perangkat yang ada di dalamnya. Tetapi membangun kembali rumah Tuhan ada begitu banyak aspek di dalamnya. Membangun rumah Allah, bagaimana tubuh ini yang adalah bait Tuhan harus dibangun dan dibaharui terus-menerus. Tidak dapat kita membangun secara fisik, secara baik dan benar, kalau bangunan rohani rumah Tuhan tidaklah kuat dan kokoh. Artinya rapuh. Pertumbuhan iman jemaat dan spiritual jemaat tidak akan mampu menata seluruh arah pembangunan ketika itu rapuh dan tidak kokoh. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pembangunan itu harus selalu dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Ketika kita membangun sebuah gedung, bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat berat? Memperbaiki perangkat-perangkatnya yang rusak saja, atau menambah sedikit bagian-bagiannya yang dipandang mata oleh seluruh arah jemaat, bahwa ini perlu penambahan, perlu perbaikan, membutuhkan dana yang luar biasa berat. Pagar yang ada di samping ini sudah beberapa kali persidangan majelis dibicarakan. Juga belum tuntas. Bahagian-bahagian depan sana dan bahagian longa di sana belum juga selesai. Itu artinya bahwa membangun secara fisik dan membangun secara mental spiritual
harus terus-menerus digumuli dan dilakukan oleh seluruh umat Tuhan. Apa yang dikatakan lewat pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih? Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang telah dipanggilnya dari Mesir, duduk dan hidup di tanah Kanaan. Begitu banyak berkat, begitu banyak janji, begitu banyak hal yang dinyatakan oleh Allah di dalam hidup mereka. Ketika bangsa Israel dalam satu masa kejayaan dipimpin oleh satu raja dari 12 daerah atau suku yang dibagi dalam tanah Kanaan itu, Tuhan memberkati dan menyertainya, dikenal oleh bangsa-bangsa sekitar, diterima dan dihargai, bahkan sangat dikagumi. Tetapi sangat disayangkan bahwa karena keinginan mereka yang tegar tengkuk itu tidak dapat lagi menggambarkan hidupnya selaku umat pilihan Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah. Melainkan di sana sini terjadi praktek-praktek ketidakadilan. Di sana sini terjadi kebobrokan rohani. Rohani mereka keropos. Iman mereka tidak berdaya. Hubungan di antara seorang dengan yang lain tidak lagi bertumbuh dalam kesehatian, sehingga mereka tidak dapat lagi dibaca oleh dunia-dunia sekitarnya bahwa mereka adalah umat yang kudus yang telah dipilih oleh Tuhan. Tobangka dipilih langsa. Bagaimana dengan orang yang telah dipilih? Orang yang telah dipilih atau orang yang telah dikuduskan artinya orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Citra hidupnya dan karakter kehidupannya jelas berjalan dalam citra sebagaimana ia dipanggil. Rasul Petrus mengatakan, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Untuk apa? Supaya dapat memberitakan dan menyatakan hal-hal yang baik yang telah kamu alami dan yang dilakukan oleh Allah kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel harus ditawan. Ditawan oleh bangsa-bangsa adik kuasa seperti Babel, Persia, Mesir. Dan ketika dalam kekuasaan bangsa Babel, Yehuda dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Di saat itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mereka dikepung. Bahkan bait Allah diruntuhkan oleh bangsa-bangsa yang menawan bangsa Israel. Mereka harus terbuang selama 70 tahun lamanya. Mereka dijajah, hidup dalam penjajahan bangsa-bangsa lain, tentulah sangat sulit. Walaupun kita memahami ketika membaca kitab-kitab sejarah bahwa sekalipun bangsa Israel ditawan, tetapi ada juga orang-orang Israel yang dipakai
oleh bangsa-bangsa yang menawan mereka dalam mengatur dan menata banyak hal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ada yang diangkat menjadi kepala dinas sekarang misalnya. Dan dalam pembacaan kita itu sangat jelas. Ya, ada gubernur, ada bupati. Ya. Sekalipun mereka ditawan, tetapi mereka juga menerima jabatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam zaman pemerintahan Raja Darius, sebagaimana pembacaan kita pada hari ini, dan itu juga bisa kita bandingkan dalam pasal 1. Ternyata Allah memulangkan umatnya. Dan ketika umat Tuhan kembali, ada satu komitmen bahwa ketika mereka tiba di negeri leluhurnya, dengan melihat runtuhan bait Allah yang dulunya berdiri dengan megah, sekarang tinggal puing-puing yang berantakan. Maka ada harapan bahwa mereka akan kembali untuk membangunnya. Mereka akan kembali untuk memperbaikinya, meletakkan dasar-dasarnya dan meletakkan bagian-bagiannya supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Ada banyak tantangan. Ada banyak perlawanan. Ini kalau kita membandingkan dengan kitab Esra, ketika bangsa Israel kembali, mereka menemukan Taurat Tuhan. Tetapi ketika mereka ingin membangun kerohanian itu dengan kokoh dan baik, begitu banyak tantangan. Dan dalam kitab Nehemia, kalau kita membacanya itu, di sana adalah membangun kembali tembok Yerusalem. Kitab Hagai ini dekat dan erat kaitannya dengan kitab Esra dan Nehemia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bangsa Israel diperhadapkan dengan cibiran, dengan olok-olokan. Ada banyak orang yang mengolok-olok mereka. Ada banyak orang yang mencibir mereka. Ya, kira kita tema nakuan annara di ita. Ya. Bisa siara kain ditomu sapir membangun gedung gereja. Ya. Para pendahulu kita, bapak-bapak yang masih hidup sekarang, saksi pendiri dan pelaku. Ya. Banyak cibiran, banyak olok-olokan. Ya. Tentunya ada rasa sakit hati. Ya. Tetapi pada satu sisi, para orang-orang tua kita dahulu ketika membangun ini, saya senang dengan mendengar selalu sejarah. Bukan berarti bahwa orang tua kita morele sanga. Tidak. Tetapi sejarah ini sangat penting bagi generasi sekarang. Sebab tanpa sejarah kita tidak dapat belajar banyak hal. Ya. Ada ungkapan sejarah itu adalah guru yang baik. Ya. Artinya bahwa ketika kita boleh merenungkan kembali dan melihat sejarah perjalanan umat Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kokoh dan kuat menjadi motivasi dan dorongan bagi setiap anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya maka Hagai, seorang nabi, menegur mereka. Kamu mengalami banyak kegagalan. Lihatlah. Dengarlah suara Tuhan. Banyak kegagalan dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca dalam Hagai pasal 1, gagal panen, terjadi kelaparan dan lain sebagainya.
Hagai datang. Ini adalah teguran Tuhan bagimu. Ada sesuatu yang kamu lupakan. Sesuatu apa itu yang dilupakan? Ketika mereka berangkat dari tanah Babel dalam zaman pemerintahan kerajaan Persia, mereka mengatakan kita akan membangun kembali. Tetapi setelah tiba di sana mendapat cibiran dan olok-olokan, mereka mengurungkan niat. Diam. Lalu mereka sibuk dengan kepentingannya sendiri. Membangun rumahnya, menyelesaikan berbagai pekerjaannya, menata seluruh jabatan dan posisinya. Lupa akan apa yang mereka katakan, bahwa mereka akan membangun kembali. Bukan hanya fisiknya, tetapi hidupnya, imannya. Nah, itulah sebabnya maka dalam Hagai pasal 2 ini dikatakan dengan baik. Ya. Hagai datang menegur. Lalu dia katakan, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Umat Allah harus kembali memeriksa dirinya. Apa yang mereka telah lakukan sehingga Tuhan menegur mereka. Teguran Tuhan sangat keras datang kepada umat Allah melalui Nabi Hagai. Dan sekaligus datang menegur para pelayan-pelayan umat Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Pamatoroi pinawammu. Ya. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Supaya kamu dapat hidup secara baik dan benar. Tidak dengan gampang goyah. Tidak mudah rapuh. Melainkan memiliki iman dan persekutuan yang kuat. Mengapa? Sebab orang beriman perlu hati yang kokoh dan kuat. Kalau hatinya tidak kuat, mentalnya tidak dapat terbangun dengan baik. Fisiknya juga akan mempengaruhi. Kalau hati kita sudah kecut dan tawar, maka itu akan mempengaruhi seluruh fisik kita. Kita tidak dapat berpikir dengan baik. Kita tidak dapat untuk memutuskan perkara-perkara yang benar. Banyak hal yang diusulkan oleh saudara-saudara kita selalu kita pandangnya dengan negatif. Tetapi kalau hati kita kuat, maka akan melahirkan pemikiran yang positif dan akan melahirkan keputusan-keputusan yang baik dan indah. Kalau kita bersatu untuk menata seluruh pelayanan, maka kita akan menuai hasilnya dengan baik. Tetapi ketika ada pelayan-pelayan yang mulai malas, ada pelayan yang mulai berpangku tangan, ada anak-anak Tuhan yang juga mulai malas karena melihat pelayannya mulai malas, pelayan-pelayannya tidak dapat menjadi contoh dan teladan, tidak memiliki hati yang kuat dan kokoh, hati yang berani menghadapi tantangan. Maka niscaya kehidupan keberimanan juga keropos. Apalagi mau membangun secara fisik baik Tuhan. Di beberapa tempat saya katakan begini. Kalau bangunan gereja megah, lalu kehidupan keberimanan umat Tuhan
mundur, itu bukan persekutuan. Apa arti bangunan yang megah kalau umat Tuhan setiap hari tidak bertambah, setiap hari tidak bertumbuh? Ibadah umat Allah tidak membuat umat Tuhan terpanggil untuk hadir. Bait-bait Tuhan tidak menjadi penuh, tetapi mungkin semakin hari semakin berkurang. Ada begitu banyak hal yang kita urus dalam urusan pribadi-pribadi kita. Itu juga baik. Tetapi ketika kita melalaikan panggilan kita sebagai pelayan Allah dan umat Allah, maka itu bukan sikap yang dikehendaki Allah. Kita mestinya menghindari sikap seperti itu. Mengurusi hanya kepentingan diri kita. Kita tidak pernah akan puas dengan segala sesuatu kalau kita mengatakan bahwa saya mengurus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materiku. Kita tidak pernah akan puas. Dan itu tidak pernah akan selesai. Selagi kita masih hidup, selagi itu pula selalu bertambah pekerjaan. Selagi itu pula selalu bertambah angan-angan dan cita-cita. Tetapi ketika kita menyeimbangkan, apalagi mendahulukan kerajaan Allah dan kehendaknya, maka kita akan menerima segala pertambahan berkat dalam hidup ini. Jadilah umat Tuhan yang selalu hidup dalam kekuatan iman. Karena iman yang kuat dalam hati yang kokoh dan teguh akan melahirkan anak-anak Allah yang selalu bersedia mendengar begitu banyak petunjuk Allah, sekaligus begitu banyak teguran-tegurannya. Dan sekaligus kita memahami bahwa di balik setiap teguran itu ada pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan umat Tuhan. Membangun kembali bait Tuhan berarti membangun kembali hidup kerohanian kita. Membangun kembali hidup kepelayanan kita. Membangun kembali semangat dan motivasi persekutuan kita. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sapo pasalui kuai penawa kaparentaan na puang Allah Ta'ala. Amu pogaui pak kuanna anna paganna na paganna sangkwai metu na kaparaluammu. Ya. Itu dalam versi bahasa Mamasa. Kalau dalam bahasa Toraja dikatakan apa daka tongan ni dolo tu parentana puang matua sola kamaloloanna na ia tumintu na to ladi pak ranganan duka lako kalim. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau bangsa Israel baru sekarang ini mencari kebenaran itu, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, panitia pembangunan berjalan dengan motivasi yang baik, semangat juang yang tinggi, maka perangkat apapun dalam bangunan secara fisik ini akan dapat terpenuhi dengan baik.
seluruh kehidupan keluarga-keluarga Allah. Kalau berjalan dengan hati yang kuat dan kokoh, tertuju kepada Tuhan, maka segala gerak-gerik juang kita, karya kita, Tuhan akan berkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita menghayati kebenaran firman Allah dalam saat teduh. Kita ungkapkan Mazmur 119, ya Tuhan, sabdamu kekal teguh di atas bumi. Kita berdiri dan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Dalam ikrar ini kita nyatakan melalui nyanyian rohani 77. Ku
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kepadamu ya Allah kami mengangkat pujian kesaksian kami. Apa yang telah kami ungkapkan secara bersama-sama Bapa, dan yang telah diungkapkan melalui paduan suara persekutuan anak dan remaja, menyatu di dalam kehidupan bersama dan persekutuan ketika kami boleh membaca dan mendengar sabda-Mu, merenungkan menghayatinya. Dan dalam ungkapan pengakuan iman kami ya Tuhan, kami menghayati Bapa bahwa segala sesuatu kami lakukan karena kemurahan Tuhan. Dalam kemurahan dan kasih-Mu ya Allah, yang menambahkan setahun anggota jemaat Tuhan. Yosefin Randa Bunga pada tanggal 3 November genap berusia 34 tahun. Putri Novia genap berusia 16 tahun pada tanggal 4 November. Brielle Althea Finland genap berusia 2 tahun pada tanggal 4 November. Ibu Agriani genap berusia 53 tahun pada tanggal 5 November. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala kebaikan-Mu ya Allah yang Bapa nyatakan di dalam hidup saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usianya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah bagi anak kekasih Eka Saputra, anak kekasih dari Bapak Kondo dan Ibu Sarce. Tuhan topang dan kuatkan, sehingga ia menyatakan syukurnya bahwa karena kemurahan kasih Allah lah memungkinkannya Bapa menikmati kekuatan Tuhan dalam perjalanan hidup dan kerjanya. Ya Bapa, kami pula bersyukur kepadamu karena Allah memungkinkan kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan baik. Bahwa Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang sepekan yang lalu. Dalam menata pelayanan-pelayanan, dalam menata pekerjaan masing-masing rumah tangga dan pribadi. Engkau memberkati anak-anak kekasih kami ya Tuhan dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam usaha mencari pekerjaan dan dalam berbagai pekerjaan mereka. Terima kasih, syukur Bapa. Kami bergumul karena beberapa umat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh. Ibu mertua dari Bapak Silpanus Palasa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar sejak minggu lalu. Ibu Jeniarni yang terbaring di rumah, Bapak Estepanus yang terbaring di rumah, Bapak Yohanes Palasa yang terbaring di rumah. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu Bapa. Allah mengenal kehidupan mereka. Bagi mereka sekalian kami mohon Tuhan hadir menjamah di bilik-bilik rumah sakit ya Tuhan, di bilik-bilik rumah masing-masing ya Bapa. Engkau Bapa yang menyatakan kekuatan-Mu, memperdengarkan suara-Mu yang begitu baik Tuhan, dan berkata kepada mereka, bangunlah hai anakku, bangkitlah dan angkatlah tilammu, melompatlah dengan sorak-sorai. Sapaan itu ya Tuhan didambakan oleh saudara-saudara kami, keluarga kami yang terbaring sakit saat ini Tuhan. Dan Engkau Bapa tabib di atas segala tabib. Kami berdoa ya Bapa bahwa Engkau memberkati umat-Mu sepekan yang akan kami hadapi dalam berbagai pekerjaan-pekerjaannya Tuhan dan pelayanan. Tuhan berkati. Kami menyerahkan pergumulan, duka cita yang dalam dialami oleh beberapa keluarga kami, dan lebih khusus Tuhan
bagi Ibu Kana Sape, di mana seorang ponakannya Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan, Ibu Penatua Martina Nikodemus. Ya Bapa, tolonglah dan teguhkanlah segenap keluarga. Rencana pemakaman pada hari ini Bapa akan dilaksanakan. Gerakkanlah hati dan satukanlah hati para keluarga, sehingga mereka boleh memakamkan jenazah almarhumah kekasih dengan penuh kerendahan hati, penyerahan diri yang sungguh, dalam kebersamaan bahwa tidak ada yang lebih dan tidak ada yang sangat kekurangan, tetapi mereka melihat secara bersama-sama kelebihan dan kekurangan pada masing-masing pihak ya Allah, dan mengangkat pelayanan ini dengan penyerahan diri bahwa Tuhan yang akan membuka jalan dalam seluruh proses yang dijalani, terkhusus dalam proses pemakaman hari ini. Bapa Surgawi, bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Kehidupan gereja Toraja Mamasa dari arah sinodal, klasis, dan jemaat Tuhan berkati. Seluruh pengurus kategorial kami serahkan kepadamu. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa, membawa syafaat kami. Dalam Kristus Yesus, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertama Tawarik 16 ayat 29. Persembahan natural. Ada nanas diberi kada. Sip. 20 satu kali, 20 tiga kali. Lima puluh satu kali, 52 kali, 3 kali. Jika masih ada persembahan pujian, diberi kesempatan. Kita sampai kepada persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 16 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Pimpin hidupku
Silakan jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami boleh menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 November 2022. Kebaktian rumah tangga Jumat 11 November 2022 di keluarga Suryadi. Minggu depan Jumat 18 November 2022 di keluarga Ediantomo Salewa. Kebaktian PPR GTM. Senin 7 November 2022 di Nyonya Sarah Soleman. Rabu 9 November 2022 di Nyonya Datu Welemalo untuk sementara ditunda. Kebaktian PPR minggu depan, Senin 13 September 2022 di Nyonya Jeniarni Daniel. Rabu 16 November 2022 di Nyonya Lina Alexander Set. Penyampaian ibadah PPR klasis akan dilaksanakan minggu depan tanggal 13 November 2022 bertempat di Jemaat Salubalo. Kebaktian PKB. Minggu depan Sabtu 19 November 2022 kelompok 1 ini sesuai dengan hasil kesepakatan periode September 2022 sampai Agustus 2023. Jadi ini kelompok 1 untuk periode ini. Saya bacakan Abraham Palasa, Abner Palasa, dan Arthur Palasa. Ada 3 kepala rumah tangga. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan kebaktian rumah tangga 524.000. Persembahan pundi pertama atau tangguh hitam 270.000, persembahan pundi kedua tangguh merah 259.000, persembahan pundi ketiga tangguh biru 227.000, persembahan syukur 297.000, lelang 320.000, kotak hari raya gerejawi 279.000, jumlah uang yang masuk 2.176.000. Saya bacakan kondisi keuangan par jemaat kita. Penerimaan dan pengeluaran par jemaat musafir sepanjang bulan Oktober. Saldo awal Oktober 350.000. Penerimaan par 1 kolekte persembahan par sepanjang bulan Oktober 559.000.
2. Terima subsidi dari BPMJ 2.700.000. 3. Persembahan kotak minggu kedua 544.000. Kolekte persembahan ibadah syukur PAR tanggal 16 Oktober 2022 sore 241.000. Kolekte persembahan pohon kehidupan tanggal 16 Oktober 2022 320.000. Persembahan syukur dari keluarga Nancy Pasambuan 1 juta. 7. Lelang saldo beras tim Lokakarya Kurum PAR GTM 189.000. 8. Lelang minggu tanggal 23 Oktober 2022 300.000. Total penerimaan sepanjang bulan Oktober 6.203.000. Pengeluaran 1. Biaya konsumsi rapat PAR tanggal 2 Oktober 2022 27.000. 2. Biaya pembelian kalender 1.400.000. 3. Insentif pengurus PAR untuk mengikuti pertemuan klasis 120.000. 4. Biaya pengeluaran ibadah syukuran PAR jemaat 903.000. 5. Insentif pengasuh PAR bulan September 300.000. Total pengeluaran sepanjang bulan Oktober 2022 2.750.000. Saldo akhir Oktober 2022 3.453.000. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama, saya ajak kita untuk berdiri dan mengungkapkan nyanyian rohani 18 anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yospinalita yang melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Dan juga kepada kita semua jemaat yang hadir pada saat ini, atas ketertiban kita diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua. Diinfokan